Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan kembali mendengarkan cerita kesaksian yang datang dari Fiji yang menceritakan tentang kehidupan seorang umat Tuhan bernama Sarah dengan judul Allah Tidak Pernah Meninggalkan Saya. Nama saya Sarah dan saya berasal dari Pulau-Pulau Indah Fiji. Saya adalah mahasiswa pendidikan tahun kedua di Fulton Adventist University College. Perjalanan saya di sini jauh dari kata mudah. Saya dibesarkan dalam keluarga yang berantakan. Sejak kecil, saya harus mengurus diri sendiri. Tidak ada orang yang bisa diandalkan, tidak ada jaring pengaman. Hidup terasa seperti pertempuran yang harus saya hadapi sendirian. Di sekolah menengah, saya beralih ke alkohol dan merokok. Itu semuanya menjadi pelarian saya, satu-satunya kenyamanan yang saya ketahui. Saya terjebak dalam rutinitas yang sama setiap pekan. Bekerja, mendapat gaji, dan menghabiskan semua uang saya untuk hal-hal yang hanya menyakiti diri sendiri. Saya terjebak dalam lingkaran yang terasa mustahil untuk diputus. Panggilan pertama datang saat saya dirampok ketika mabuk. Tetapi bahkan itu tidak menghentikan saya. Saya terus kembali ke kebiasaan merusak yang sama. Kemudian terjadi kecelakaan mobil. Malam itu mengubah segalanya. Saya hampir mati. Dalam hati, saya tahu bahwa kelangsungan hidup saya bukan karena keberuntungan. Kecelakaan itu adalah peringatan untuk menyelamatkan saya. Itu terjadi pada tahun 2018 saat saya datang ke Fulton College untuk belajar bisnis. Namun, saya tidak bisa menerima apa yang saya anggap sebagai keyakinan aneh dari gereja Masih Advent hari ke-7. Saya berdebat dengan guru-guru saya. Akhirnya saya kabur. Saya pikir kembali ke kehidupan lama saya akan lebih mudah. Tetapi setelah kecelakaan itu, saya terjerumus ke dalam depresi. Rasa bersalah dan pikiran bunuh diri menguasai saya. Namun, bahkan dalam kegelapan itu, masih ada suara kecil. Bisikan itu mengatakan, "Kamu akan baik-baik saja." Saya tidak tahu saat itu, tetapi sekarang saya percaya itu adalah suara Roh Kudus. Saya tidak membaca Alkitab atau pergi ke gereja, tetapi saya tidak pernah berhenti berdoa. Doa adalah satu-satunya hal yang tersisa bagi saya. Itu adalah keyakinan yang saya bawa sejak kecil, bahwa Tuhan mendengarkan. Bibi dan paman saya yang keduanya Advent selalu berusaha menunjukkan cahaya Tuhan kepada saya. Ketika saya masih kecil, mereka mengajak kami ke kampus Fulton College yang lama untuk liburan. Mereka tidak memaksa kami, hanya dengan lembut mendorong kami untuk menjelajahi firman Tuhan sendiri. Menengok ke belakang, mereka adalah bagian besar dari perjalanan hidup saya. Mereka menanamkan benih. Awalnya, saya menolaknya. Hati saya keras. Orang-orang dulu memanggil saya anti-Advent. Saya ingat saya pernah berkata, "Di mana dalam Alkitab tertulis bahwa Sabat jatuh pada hari Sabtu?" Saya tidak bisa menerimanya. Tetapi perlahan, melalui belajar Alkitab, segala sesuatunya mulai masuk akal. Suatu hari, seorang pendeta bertanya, "Apakah kamu tahu tentang kedatangan kedua Yesus?" pertanyaan itu mengguncang saya. Itu adalah titik balik. Saya mulai melihat segala sesuatu dengan cara yang berbeda. Kembali ke Fulton College adalah sebuah keajaiban. Saya tidak punya rencana, tidak punya uang, dan tidak tahu bagaimana cara membayar biaya sekolah. Saya hanya berkata, "Tuhan, saya ingin kembali ke sekolah." hari sebelum saya kembali, saudara perempuan saya dan suaminya menawarkan untuk membayar biaya sekolah saya. Mereka berkata, "Kamu tidak perlu membayarnya kembali. Kami hanya ingin membantu kamu memulainya." Tuhan membuka pintu. Seiring waktu, Dia menyediakan kebutuhan studi saya, memberi saya kesempatan kepemimpinan, dan membawa orang-orang ke dalam hidup saya yang membimbing saya menuju kebenaran. Dan keajaiban terbesar, saya dibaptis. Saya memilih untuk mengikuti Tuhan, bukan karena seseorang memaksa saya, tetapi karena saya menemukan kebenaran untuk diri sendiri. Ini tidak mudah. Hidup rohani bisa lebih sulit daripada hidup yang saya tinggalkan, tetapi itu sepadan. Dulu, saya berpikir dunia bisa memberiku kedamaian,
Tetapi sekarang aku tahu hanya Tuhan yang bisa memenuhi kebutuhan hati yang terdalam. Hari ini, saya membaca Alkitab lebih dari sebelumnya, menganggap doa dengan serius, dan berusaha berbagi kisah saya dengan mahasiswa lain, terutama mereka yang belum mengenal kasih Tuhan. Fulton College lebih dari sekadar sekolah. Ini adalah tempat di mana mahasiswa seperti saya dapat menemukan kebenaran, penyembuhan, dan tujuan. Di sini, kami tidak hanya mempersiapkan diri untuk karir, tetapi juga untuk kekekalan. Jika saya bisa berbagi satu pesan, ini dia: jangan pernah menyerah. Bahkan jika kamu jatuh atau kehilangan arah, bangkitlah. Teruslah berjalan ke arah yang Tuhan inginkan. Dia tidak pernah meninggalkan saya, dan Dia juga tidak akan pernah meninggalkan kamu.